Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Ngatimin ya. Kita akan belajar IPA bersama-sama. Untuk pertemuan pada hari ini ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang kemarin mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya ya, bagaimana kabarnya anak-anak untuk siang hari ini? Diharapkan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak yang saya sayangi ya, untuk pembelajaran pada siang hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mengikuti pelajaran yaitu bahwa setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian, serta dapat membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, untuk pertemuan yang kemarin sudah kita bahas mengenai arus listrik, kuat arus listrik, dan misalnya hambatan pada kawat penghantar. Hingga untuk pertemuan kali ini, yang pertama akan kita bahas mengenai hukum Ohm. Nah, siapakah Ohm itu? Ohm adalah nama lengkapnya adalah George Simon Ohm, seorang ilmuwan fisika yang mempelajari hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Untuk itu Ohm melakukan percobaan seperti yang dilakukan ya pada gambar. Kamu perhatikan, adalah percobaan Ohm. Nah, dia menggunakan satu baterai menghasilkan kuat arus 0,2. Jadi tegangannya 1,2, kuat arusnya 0,2. Kemudian untuk berikutnya ditambah satu baterai lagi, sehingga apa yang terjadi? Kamu perhatikan. Nah, lampu menyala lagi. Jadi untuk tegangan 2,6, kuat arus yang dihasilkan 0,24. Selanjutnya baterainya ditambah lagi ya, jadi 3. Apa yang terjadi? Ya, ternyata tegangannya 4 volt, kuat arus yang dihasilkan adalah 0,54. Dari ini maka dapat disimpulkan ternyata besarnya beda potensial atau tegangan itu sebanding atau berbanding lurus dengan besar kuat arusnya. Artinya apa? Semakin besar tegangannya, maka kuat arus yang dihasilkan juga semakin besar. Sehingga hal tersebut bila dibuat sebuah grafik, ya, akan didapatkan seperti ini. Nah, kamu perhatikan grafiknya ya. Ya, sehingga dihasilkan grafik yang berupa garis lurus condong miring ke atas. Nah, ini menandakan bahwa apa? Semakin besar beda potensial atau tegangannya, maka kuat arus yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi V sebanding dengan I. Ya, dirumuskan V sama dengan I kali R. Dengan V adalah beda potensial, satuannya volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Dengan demikian, dari hasil percobaan Ohm tadi, Ohm bisa menyimpulkan, dan kesimpulan Ohm itu sampai sekarang dikenal oleh kita semuanya sebagai bunyi hukum Ohm, yaitu kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Sehingga dari hukum Ohm tadi dapat ditulis secara matematika menjadi rumus, yaitu V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R dan R sama dengan V per I. Jadi bisa juga itu ditulis dengan rumus segitiga, V-nya di atas, yang di bawah I dan R. Ya, dengan keterangan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere,
P adalah tegangan listrik satuannya volt, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Untuk lebih jelasnya ya, coba kalian perhatikan untuk contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, arus listrik sebesar 2,5 ampere mengalir melalui suatu penghantar yang mempunyai tegangan 15 volt. Berapa hambatan penghantar tersebut? Nah, dari soal itu maka dapat diselesaikan. Yang pertama yang diketahui bahwa V tegangannya adalah 15 volt, kuat arusnya adalah 2,5 ampere. Sedangkan yang ditanyakan adalah hambatan R. Jawab dengan rumus tadi, R sama dengan V per I. Di 15 dibagi 2,5, jadi sama dengan 6 ohm. Ya, mudah kan ya untuk perhitungannya. Dan untuk soal yang kedua, contoh soal yang kedua, seutas kawat yang memiliki hambatan 0,4 ohm pada ujung-ujungnya diberi tegangan 20 volt. Berapa kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut? Ya, dari situ dapat dijawab bahwa yang diketahui yang pertama tegangannya V 20 volt, misalnya hambatan R 0,4 ohm. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir I. Jawab I sama dengan V per R. Jadi 20 dibagi 0,4. Jadi sama dengan 50 ampere. Iya, nanti di rumah coba kalian mencari contoh soal yang lain dikerjakan supaya lebih paham dan lebih hafal lagi. Ini mengenai hukum Ohm. Sedangkan yang kedua ya, kan kita mengenai hukum Kirchhoff atau Kirchhoff. Kirchhoff adalah mengenai kuat arus pada titik percabangan. Ya, kamu perhatikan dari ilustrasi gambar, kalian tentu sudah banyak mengenal tahu jalan itu kan ada pertigaan, perempatan, proliman, ada yang simpang 6. Nah itu, kamu perhatikan kalau suatu jalan, kamu perhatikan seperti gambar ilustrasi, ya dari cabang 2 menjadi 1. Jadi kalau dari gambar yang atas itu jalan pertama ada 2 mobil lewat, yang bawah 3 mobil lewat menjadi 1. Berapa jumlahnya? Jadi sama dengan 2 ditambah 3, jadi sama dengan 5. Jadi pada prinsipnya, pada hukum Kirchhoff ini kita hanya menyamakan apa? Jumlah kuat arus yang masuk ke titik percabangan dan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan itu. Jadi yang dinamakan bercabang itu bagaimana? Coba kalian perhatikan pohon itu. Bagaimana ya? Yang disebut pohon yang bercabang itu. Nah, jadi yang bercabang itu yang semula batangnya 1, kemudian menjadi lebih dari 1. Tetapi untuk percabangan pada rangkaian bisa juga sebaliknya. Jadi dari lebih dari 1 menjadi 1 itu juga disebut percabangan. Sehingga dari itu Kirchhoff atau Kirchhoff itu dari hasil penyelidikannya menyimpulkan bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan itu. Jadi sekali lagi kita nanti hanya akan apa? Akan menyamakan jumlah kuat arus yang masuk dan yang keluar dari titik percabangan. Ya, dapat dirumuskan sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau matematika baca sigma itu artinya apa? Anak-anak mungkin ada yang tahu kalian ya. Jadi sigma itu adalah jumlah. Jadi jumlah I itu kan kuat arus yang masuk sama dengan sigma I keluar, berarti jumlah kuat arus yang keluar. Sekali lagi pada hukum Kirchhoff ini kita
hanya menyamakan jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan dan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan. Ya, untuk memperjelas ya, contoh soalnya, kamu perhatikan dari gambar itu, yaitu adalah perempatan jalan. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, masuk dan keluarnya ditandai dari apa? Kamu lihat anak panahnya itu. Anak panah itu kalau menuju titik disebut masuk, yang meninggalkan titik disebut keluar. Yang ditanyakan tentukan besarnya I4 dan kemana arahnya. Di I4 itu belum ada panahnya, jadi tidak tahu arahnya nanti masuk atau keluar. Nah, dari situ maka dapat kita jawab, untuk menjawabnya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ditinggal masukkan, yang masuk adalah I1 ditambah I3, sedangkan yang keluar I2. Kok ditambah I4? Karena yang masuk sudah I1 dan I3 7, yang keluar baru 4, berarti I4 posisinya adalah juga keluar ya. Jadi sedangkan besarnya I4 berarti sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3 ampere. Dan kemana arahnya? Tadi arahnya adalah keluar. Jadi yang masuk 7, jadi yang keluar juga harus 7. Nah, itu adalah untuk contoh soalnya. Contoh soal yang kedua ya, yaitu kamu perhatikan. Ini ada gambar ya. Jadi dari kiri ke kanan kamu lihat anak panahnya. Nah, dari gambar itu ada berapa titik cabang? Ternyata ada 3 titik cabang, yaitu di P, di Q, dan di titik S. Itu ada semuanya cabang. Sehingga kita hitung satu persatu dari setiap cabang itu. Untuk mencari besarnya I1, maka dengan kita hitung pada titik P. Jadi tadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Pada titik P yang masuk adalah I, sedangkan yang keluar ada 3, yaitu ya 3 jalan 10 ampere, I1 ditambah 25 ampere. Sedangkan I yang masuk 40, sehingga I1 dapat dihitung ya, hasilnya adalah 5 ampere saja. Kemudian untuk menghitung I2 ya, kita hitung pada titik Q. Nah, juga sama rumusnya tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar pada titik Q. Perhatikan pada titik. Yang masuk pada titik Q adalah 10 ampere tambah I1. Sedangkan yang keluar adalah I2. Jadi 10 ampere tambah I1-nya tadi ketemu 5, berarti I2 sama dengan 15. Terakhir, untuk menghitung I3 pada titik S, percabangan pada titik S. Yang masuk ke titik S apa saja? Yang pertama I2 ditambah 25 ampere, sehingga I2 nya tadi ketemu 15. Jadi 15 ditambah 25 sama dengan 40 ampere. I3 jadi 15. Kamu perhatikan betul antara tadi rumusnya adalah I yang masuk sama dengan I yang keluar. Yang masuk yang pertama dari awal 40 ampere, sehingga I3 yang terakhir keluar juga 40 ampere. Jadi sama kan? Saya harap ya ini tidak terlalu sulit. Adalah sekali lagi pada hukum Kirchhoff ini kita hanya menyamakan jumlah kuat arus yang masuk dengan jumlah kuat arus yang keluar pada titik percabangan ya. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya. Jadi selanjutnya akan kita bahas mengenai rangkaian hambatan secara seri. Yang disebut seri apa? Seri adalah tidak bercabang. Gampang kan? Jadi walaupun nanti bentuknya melingkar-lingkar seperti ular, tapi kalau tidak ada cabangnya disebut rangkaian itu seri. Contohnya ini adalah 3 buah hambatan R1, R2, dan R3 dirangkai secara seri. Ya. Pada rangkaian seri yang sama di semua titik adalah kuat arusnya I. Nah, jadi nanti akan yang beda itu adalah tegangannya V.
Nah, ini dijawab jadi sampai terakhir. Nah, ini jadi rumusnya untuk mencari hambatan seri, rangkaian hambatan seri, rumusnya RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Jadi kita hanya tinggal menambahkannya saja. Jadi tadi ya, rangkaian seri, kita tinggal menambah saja. Yang kedua adalah rangkaian hambatan secara paralel. Paralel adalah kebalikan dari seri, yaitu adalah secara bercabang. Bercabang tadi apa? Bercabang itu dari satu menjadi lebih dari satu, atau dari lebih dari satu menjadi satu. Contohnya ini adalah R1, R2, dan R3 dirangkai secara paralel. Nah, dari itu maka kita cari RP-nya. RP adalah rangkaian seri atau rangkaian hambatan secara paralel, RP. Nah, jadi yang sama pada rangkaian paralelnya adalah beda potensialnya. Jadi pada I-nya, kuat arusnya, berlaku tadi hukum Kirchhoff, yaitu kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Ya, maka dapat dicari dengan rumus sehingga besarnya hambatan paralel, ya, hambatan pengganti paralel itu dengan rumus apa? 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3 dan selanjutnya, misalnya R4, R5 dan seterusnya. Ini untuk mencari ya besarnya rangkaian hambatan secara paralel. Jadi ada seri dan ada paralel. Untuk lebih jelasnya ya, kamu perhatikan contoh soal berikut. Nah, yang pertama adalah rangkaian hambatan secara seri. Ini kamu perhatikan walaupun bentuknya seperti U, huruf U ya, tapi kan tidak ada cabangnya. Jadi ini disebut rangkaiannya adalah secara seri. Bagaimana tadi? Untuk mencari besar hambatan pengganti seri, maka kita tinggal apa? Menambahkannya saja. Jadi RS hambatan pengganti seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya sampai terakhir. Maka tinggal kita tambah, hasilnya adalah 23 ohm. Jadi mudah kan kalau hambatan pengganti seri, sekali lagi tinggal menambahkannya saja atau menjumlahkannya. Contoh yang kedua yaitu adalah yang secara paralel. Yang perhatikan ada gambar rangkaian hambatan, ada 4 hambatan dirangkai seperti itu. Yang mana rangkaiannya yang paralel? Nah, jadi yang paralel tadi adalah yang bercabang. Nah, yang bercabang adalah yang 6 ohm dan 3 ohm. Maka kita cari dengan rumusnya tadi 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Tadi R1-nya 6 ohm, R2-nya 3 ohm. Nah, maka akan dihasilkan 1/RP sama dengan 3/6. Sehingga kalau sudah sampai sini bagaimana? Ada dikalikan silang akan didapatkan ya dibalik. Untuk mencari RP sama dengan dibalik hasilnya 6/3. Sekali lagi untuk mencari RP-nya ya, jawabannya itu dibalik 6/3 sama dengan 2 ohm. Ini adalah rangkaian paralelnya. Rangkaian paralel ketemu hasilnya adalah 2 ohm. Sehingga dari rangkaian semua itu digambar ulang. Yang tadi paralel ketemu 2, ketiganya dirangkai seperti itu, tidak ada cabang, berarti rangkaiannya seri. Kalau seri maka tadi tinggal menambahkannya saja, sehingga didapatkan hasil akhir hambatan pengganti keseluruhan yaitu berapa? 9 ohm. Anak-anak sekalian ya, ini adalah mengenai cara mencari besarnya hambatan pengganti pada rangkaian seri ataupun pada rangkaian
paralel. Diharapkan kalian ya jelas, udah paham. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan pada Pak Guru atau browsing ya. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai gaya gerak listrik atau disebut GGL. Apa yang disebut gaya gerak listrik itu? Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik. Artinya apa? Pada waktu tidak dipakai. Misalnya sebuah baterai, kalian beli batu baterai baru, berapa tegangannya itu? Coba kamu lihat nanti ada. Jadi semua baterai itu ya, baik kecil, besar, beda potensialnya kalau masih baru adalah 1,5 volt. Nah, kebalikan dari GGL atau gaya gerak itu adalah tegangan jepit. Yang disebut tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau pada saat dipakai. Jadi kalau digambarkan nah seperti ini, pada waktu dipakai untuk mengalirkan arus listrik untuk menyalakan lampu kan dipakai, ini arus yang mengalir ya, atau beda potensialnya disebut tegangan jepit. Nah, kalau dibandingkan dengan GGL tadi, besar mana kira-kira? Besar tegangan jepit atau GGL? Ya, nanti kamu jawab sendiri ya. Jadi sebelum dipakai dengan setelah dipakai itu tegangannya besar mana? Sehingga kalau GGL itu dirangkai, nah seperti tadi rangkaian ada dua jenis, yaitu apa? Rangkaian seri dan paralel. Jadi kalau rangkaian seri, nah ini besarnya E atau GGL-nya sama dengan N kali E. N-nya adalah apa? Jumlah elemennya, jumlah baterainya. R adalah R kecil, hambatan dalam, yaitu adalah N kali R, dan E adalah GGL tadi. Nah, bagaimana dengan susunan hambatan secara paralelnya? Nah, kalau paralel maka akan didapatkan yaitu besarnya E total, GGL total sama dengan E saja, dan R total R kecil, hambatan dalamnya R dibagi N. Anak-anak sekalian ya, selanjutnya kita pelajari mengenai hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Apa yang disebut rangkaian tertutup itu ya? Jadi yang disebut rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Itu disebut rangkaian tertutup. Dan pada rangkaian tertutup ada dua hambatan. Ada hambatan luar dan hambatan dalam. Hambatan luar itu R besar dan disebut hambatan dalam adalah R kecil. Apa? Hambatan yang berada pada sumber tegangan. Hingga kalau dicari besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup itu dengan rumus I sama dengan E dibagi R besar plus R kecil. Kalau pada hukum Ohm yang pertama ya kita bahas tadi ada I sama dengan V per R, karena R-nya hanya satu hambatan luar saja, jadi E itu juga sama dengan V. Di sini karena memakai hambatan dalam R kecil maka ditambahkan I sama dengan E dibagi R besar plus R kecil. Nah, tegangan jepit yang dihasilkan yaitu V sama dengan I kali R, I besar kali R besar. R-nya adalah hambatan luarnya saja. Sehingga hubungan GGL dengan tegangan jepit E sama dengan V ditambah I kali R kecil. Untuk lebih jelasnya ya, kamu perhatikan ya, ini nanti contoh soalnya ya. Jadi tadi dari rumus tadi I adalah kuat arus, satuannya ampere, E GGL satuannya volt, R besar hambatan luar satuannya ohm, R kecil hambatan dalam satunya ohm, dan V adalah tegangan jepit satuannya ohm. Nah, lagi untuk lebih jelasnya kamu perhatikan contoh soal berikut.
kamu perhatikan ya, pada rangkaian tertutup ini ada 3 buah hambatan luar ya, R1, R2 dan R3 dihubungkan dengan sumber tegangan dengan GGL E24 volt dan hambatan luarnya R kecil, di situ tidak ditulis tapi ada angkanya 1 ohm. Dengan yang ditanyakan, hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian di samping. Kita suruh mencari besarnya kuat arus yang mengalir. Ya, dari rumus yang kita punya tadi, maka kita menjawab ya. Di situ yang diketahui adalah GGL-nya E24 volt, kemudian R kecil, hambatan dalamnya 1 ohm, hambatan luarnya ada 3, R1, R2 dan R3, dan di situ adalah rangkaiannya secara apa? Tidak ada tabangnya kan ya anak-anak, maka disebut rangkaian seri. Kalau seri maka tinggal menjumlah saja. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Yang ditanyakan adalah I ya, I sama dengan P dibagi atau E dibagi R besar plus R kecil. Jadi 24 dibagi 9 plus 1. Jadi 24 dibagi 10. Jadi sama dengan 2,4 ampere. Anak-anak sekalian ya, jadi tadi sudah kita bahas banyak untuk pertemuan kali ini mengenai hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan rangkaian hambatan seri paralel, serta terakhir mengenai rangkaian tertutup ya. Jadi saya harapkan pertemuan kali ini dapat mencerahkan untuk pembelajaran kalian. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, terus belajar, dan selalu jaga kesehatan. Dan untuk pertemuan kali ini cukup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.